Keluarkan videonya, ini gila. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saya mengutip dari Matius 22, 37-40. Yang toleransi itu di bab muamalah, bukan dalam bab akidah. Ada sebagian pejabat kita menjual keislaman kita kepada orang kafir. Siapa golongan itu, Pak? Munafik. Oleh karena itu kita harus memantapkan bahwa ini namanya Islam Nusantara. Hal yang menjadi gagasan-gagasan Menteri Agama hari ini, Islam Nusantara segala macam, yang diseret kepada bab toleransi adalah bab akidah. Ini penyesatan. Termasuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyeret persoalan akidah ke ranah toleransi. Ini gila. Keluarkan videonya, ini gila. Allahumma arhamna bil Quran. Mayoritas umat Islam ini adalah Islam, di KTP Islam, secara kependudukan sensus penduduk adalah Islam. Tapi Bapak tidak tahu ada sebagian pejabat kita menjual keislaman kita kepada orang kafir. Siapa golongan itu, Pak? Munafik. Mudah-mudahan presiden berikutnya ada KTP golongan agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Protestan, Prosetan, yang terakhir agama baru, munafikun. Kalau malu bilang munafik, bikin agama Islam. Separuh Kristen, separuh. Nah, itu yang mayoritas, Pak Kades. Itu yang mayoritas. Itu yang mayoritas. Bisa jadi di dalam masjid ini ada itu dia, cuma pura-pura dia. Mampus kau. Ya. Ada dia, cuma dia pura-pura. Ya. Termasuk Pak Kades ini satu pemerintah. Ces kawan. Jangan tersinggung kita, Pak Kades. Ini bukan si Ali Jaber, ini bisa ditikam, baku hantam kita. Allahu Akbar. Nah, ada golongan ini. Ini bukan FPI, bukan ban serep, ban utama. Ban serep di mobil saya nggak pernah saya pakai. Tegak dalam pendirian. Nabi sudah mencontohkan begitu dalam. Kutinggalkan kepada kalian dua harta yang berharga, Quran wa sunnah. Hadis dan Quran, wajib dan sunnah, diamalkan dengan baik. Setelah itu berkasih sayang kamu dengan sesama Muslim. Inamal apa itu? Inamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama Muslim itu bersaudara. Asyidau alal kufar, keras dengan kafir. Keras dengan orang kafir bukan berarti ketemu kafir ayo kita berkelahi, bukan. Kafir, kamu jangan tinggal di sini, bukan begitu. Saya kasih contoh, ada ini masjid Al-Muttaqin, masjid orang-orang bertakwa. Di sebelah sana ada gereja Immanuel, gereja HKBP, gereja Huria Batak. Di sini ada masjid Muttaqin. Saya mau ajar kepada ibu toleransi yang sesuai dengan surat Quran surah Al-Fat 29 tadi. Asyidau alal kufar. Lalu pendetanya datang kepada Pak Imam. Pak Imam, selamat pagi Pak Imam. Pak Imam jawab, ya memang pagi, siapa bilang sore? Ada apa pendeta? Boleh nggak Pak Imam, hari Minggu pagi jemaat saya parkir mobil di halaman masjid karena gereja kami tidak punya parkiran. Sebagai Muslim kita terima atau tidak? Tolak atau tidak? Tolak atau tidak? Hah? Jangan. Mobil jemaatnya diparkir di halaman masjid, boleh atau tidak? Yang bilang tidak, itulah pemahaman yang tidak Islam. Kalau hanya untuk parkir silakan.
Kami doakan juga jangan cuma mobil ente punya jemaah yang diparkir, besok-besok antum juga parkir di belakang imam. Sunat sholat 5 waktu masuk Islam. Lihat apa kata pendeta, dia aminkan atau tidak. Kalau dia aminkan, insya Allah lama atau cepat pasti dia masuk Islam. Izinkan ibu bapak, itulah akhlak Islam. Ini toleransi. Jangan dipikir yang datang ini radikal lalu tidak ada toleransi. Allahu Akbar. Silakan pendeta parkir mobil jemaah kita. Karena kami umat Islam diajar toleransi antar umat beragama. Tapi untuk percaya kepada keyakinanmu kafir, keyakinanmu musyrik, sebagaimana Al-Quran yang bilang, laqad kafara allazina qalu innallaha masihun ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Itu pendeta. Lakum dinukum waliyadin. Tuhanmu adalah Yesus Kristus, Nabi kami Nabi Isa. Coba pendeta tolong jelaskan sama saya sebagai imam masjid, istilah Yesus Kristus itu dari bahasa apa? Nah ini yang tidak pernah didebat oleh orang-orang di. Soalnya di internet ini satu goblok masalah Kristen, apalagi masalah dua-dua tolol dengan tolol berdebat. Makanya saya nggak pernah tanggapi karena debatnya debat alegoris, debat lecture, membanding-bandingkan antara Bible dengan Quran. Quran ini nggak bisa dijadikan sebagai kitab perbandingan agama, apalagi ayat-ayatnya dijadikan alat perbandingan. Ini nggak bisa dibanding, ini ditafsir secara historik kritis, tematis, sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasional. Ini Al-Quran, wahyu, apokalipsis, diturunkan berdasarkan jejak-jejak sejarah. No history, no truth, no theory, no science. Tidak ada sejarah, maka tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran, mustahil ada teori. Dan tidak ada teori, sudah dapat dipastikan tidak ada ilmu pengetahuan. Saya buktikan apa yang saya bilang. Antum kenal Nabi Muhammad dari mana? Dari Al-Quran, dari teori. Ada anak muda di Pekanbaru sini bilang, Ustaz, di rumah saya ada Injil asli punya bapak saya. Oh, kaget juga saya. Saya perhatikan nih anak, injak di tanah atau tidak nih anak ini? Nah, jangan-jangan malaikat. Terus saya tanya sama nih anak, bapakmu kapan dek ketemu Nabi Isa? Tidak Ustaz, ada Injil asli di rumah bapak saya. Bahasa apa dek? Ya bahasa Indonesia. Innalillahi. Nabi Isa tidak sampai ke Indonesia dek. Nabi Isa hanya di seputar Nazaret, Yerusalem, Yudea, sampai ke utara Yerusalem, Mesir, Kairo. Cuma sampai di situ jalannya Nabi Isa, nggak sampai ke Indonesia. Begitu juga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa ada Injil asli di rumah kamu? Boleh nggak saya pinjam? Bahasa apa deh? Bahasa Indonesia. Oh, yang saya mau cari bahasa Ibrani. Bahasa Hebreu, bahasanya Nabi Isa. Bahasa Arab, bahasanya Nabi Ibrahim. Sampai botak tuh kepala pendeta, sampai botak juga profesor Kristen dan Islam, baik yang ada di UIN maupun yang ada di sekolah tinggi teologi. Sorry, bukan teologi kalau sekarang, tolologia. Sampai botak kepala seorang profesor tidak akan mampu membuktikan Injil yang asli. Secara manuskrip, dalam konteks teori, Injil itu tidak pernah dalam bentuk kitab. Injil itu tersusun berdasarkan wahyu yang diterima oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bicara dengan pelan dulu ya. Injil itu kitab yang bercerita tentang Nabi siapa?
Kamu tanya nih ibu bapak, jujur saya mau tanya. Injil itu bercerita tentang Nabi siapa? Injil itu tentang Nabi siapa? Nabi siapa? Isa. Nabi Isa orang Kristen atau Islam? Islam. Jangan munafik selama ini bapak ibu hubung-hubungkan Isa dengan Kristen kok. Jangan pelin-pelan dalam beragama. Berarti dari dulu sudah salah nggak kita memahami Islam ini? Siapa sebenarnya kita yang mualaf ini? Yang duduk di bawah atau yang ini sekarang ini? Nabi Isa itu adalah Nabi umat Islam.